Halo Aquarius, apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya guys. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan 3 kartu dari bawah untuk Aquarius Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars ya. Oke. Kenapa disebut sebagai readingan 3 kartu dari bawah Ray? Karena memang setelah deck tarot di shuffle, maka kartu paling bawah adalah kartu yang paling banyak menyimpan rahasia atau misteri ya. Itulah tujuan dari readingan ini aku buat untuk kamu Aquarius, supaya kita bisa cari tahu guys, kira-kira rahasia atau misteri apa yang tersembunyi darimu di bulan Oktober ini. Mudah-mudahan nanti setelah menonton video ini atau mendengarkan pesan ini, kamu bisa jadi early bird atau yang mengetahui lebih awal, sehingga nanti ketika rahasia atau misteri ini terbongkar tepat di hadapanmu, kamu sudah siap untuk menghadapinya ya. Karena memang tidak ada rahasia atau misteri yang bisa tersimpan selamanya Aquarius. Oke, you know that baby. Oke. Ini general reading ya guys, bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan kamu. Mungkin akan resonate dalam hal karir atau keuangan atau romance, persahabatan, hubungan dengan keluarga. Just take how it resonate to your personal life. Tapi yang pasti jangan dipaksain Aquarius, karena aku bicara dengan banyak Aquarian sekaligus, dan gak semua Aquarian akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya. Karena masuk dalam kategori mini video yang durasinya singkat-singkat saja, jadi tidak akan ada kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended guys. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin. Thank you for coming Aquarian. Ayo kita mulai guys. Dari Oracle dulu, satu kartu dari sini sebagai pilot untuk pesan kamu ini. Halo. Hidden Energy Oktober 2024. Thank you very much. Kartunya tipis banget, bukan gua pelit ya Aquarius, tapi memang disinilah pesan untuk kamu Aquarius ya. Be gentle with yourself katanya. Oke, aku akan bacakan sub captionnya ke kamu Aquarius. My prayer, doaku adalah titik dua. Archangel Michael, please guide me in treating myself with gentle, nurturing love in everything I think, speak and do. Help me know that I do serve this compassion. I release any feelings of guilt to you so that I may experience lasting inner peace. Kalimat kuncinya adalah kamu keras ke dirimu sendiri, kata kuncinya, kalimat kunci whatever. Dan kemudian kamu menyalahkan dirimu sendiri. Dan kemudian kamu terlalu apa ya guys, kayak forcing, memaksakan, keras dan memaksakan dirimu sendiri yang terjadi di bulan Oktober ini. Oke, dan it's not good for you katanya guys, karena itulah kartu Oracle ini datang untuk kamu. Nggak akan ada yang berubah katanya kalau kamu selalu menyalahkan dirimu sendiri atau terlalu keras pada dirimu sendiri. Sometimes like that guys ya. Kadang-kadang memang kita kalau keras ke diri kita sendiri, ada sesuatu yang berkembang guys ya. Misalnya kalau kita malas olahraga dan kemudian kita keras sama diri kita, gimana sih kok olahraganya malas, akhirnya kita kan termotivasi untuk olahraga. That's good maybe, but in this situation di bulan Oktober ini katanya kamu tuh lagi amsyong banget berarti Aquarius. Jadi kalau kamu kerasin dirimu sendiri guys, kamu seperti menyiksa dirimu ya. Kalau kamu terlalu memaksa dirimu, kamu seperti menyiksa dirimu juga. Kalau kamu selalu menyalah-nyalahkan dirimu, kamu akan menyiksa dirimu juga. Penting sekali guys untuk melihat hal-hal baik yang terjadi selama ini atau yang sudah selesai, yang sudah kamu lakukan. Oke. Biasanya orang akan keras pada dirinya sendiri karena melihat hal yang tidak dia sukai guys, atau misalnya target-target yang tidak dia capai, atau hal-hal negatif yang ada pada dirinya. Itu yang bikin orang gak suka dengan dirinya sendiri. Lagi-lagi nggak ada yang salah dengan itu ya, lagi-lagi nggak ada yang salah dengan itu. Menurut aku kadang-kadang kita memang harus bisa keras ke diri kita sendiri, because I do something like that too guys ya. Jadi kalau misalnya terlalu aku tuh kayak terlalu manja, terlalu tidak disiplin gitu, aku karena suka marah sama diriku sendiri, dan aku rasa itu memotivasi aku untuk berikutnya melakukan perubahan penting dalam hidupku. Tapi kali ini enggak Aquarius, di Oktober ini enggak, because you did your best. Berarti begitu ya guys.
Kalau kalau universe bilang no no no, jangan salahkan dirimu lagi Aquarius, jangan pushing yourself too much anymore, stop doing that. Kalau begitu berarti you did your best, oke? Dan sisanya serahkan semua ke Tuhan, kayak begitu ya. Jadi doamu ini tentang menyerahkan semuanya ke Tuhan, dan kemudian berhentilah menyalahkan dirimu atau berhentilah memaksa dirimu, kayak begitu. It's not like stop doing that Aquarius, but keep doing that and stop pushing yourself. Ya, itu beda guys ya. Kalau kemudian kamu bilang atau kamu menangkap isi readingan ini, berarti kata si Ray, aku udah nggak usah lagi lah berusaha ya. Bukan. Tetaplah berusaha, tapi jangan kamu mengutuk-ngutuki dirimu atau kayak menyalah-nyalahkan dirimu ya. Lihat guys, selama ini apa yang sudah kamu lakukan dan hal-hal positif apa yang sudah berhasil kamu raih, yang sudah kamu capai, itulah yang kamu jadikan motivasi untuk keep doing whatever you are doing right now Aquarius ya. Apapun yang sedang kamu lakukan itu, jadikan motivasinya adalah hal-hal baik atau pencapaianmu sejauh ini. Jangan menyalahkan dirimu untuk menjadikan motivasi, karena itu akan menyiksamu katanya guys, oke? Ayo kita lihat kartunya Aquarius. Ada The Devil tadi guys, pertama sekali sebelum aku shuffle kartu ini, dan mataku tertuju pada The Devil itu. Mudah-mudahan dia nggak muncul ya. Spirit to come to this reading, please bless this reading for aku. Kalau saat ini kamu merasa dirimu terbebani, ada beban berat banget, lihat ini ada domba guys ya, dan ini warnanya putih. Ini yang kamu pikul saat ini. Ini adalah simbol dari kayak ujian atau pendewasaan diri yang dibuat oleh universe padamu. It's good for you. Gila lu Ray, lu gak tahu apa beratnya gimana itu beban gua saat ini, but it's good for you because it's shaping you guys. Itu sedang membentuk karaktermu saat ini katanya. Kecuali tadi yang di sini ini gambarnya hitam, mukanya menyeramkan begitu guys. Mungkin aku bilang kamu sedang memikul beban yang baunya devil kan begitu, kayak misalnya kamu tuh kecanduan pada sesuatu lah, atau ada hal baik yang hal tidak baik yang selalu kamu lakukan lah. Aku akan bilang begitu, stop doing that, turunkan beban itu. Aku akan bilang begitu, letting go gitu. Ini enggak guys, pikul lah terus, karena dia kecil sebenarnya, enggak bakalan menghancurkanmu gitu lah ya. Dan karena warnanya putih, it's good for your development, your self development. Untuk kalian Aquarius yang merasa saat ini beban kalian berat sekali, itu datang dari universe, bukan dalam bentuk beban sebenarnya, tapi latihan guys, untuk menjadikan kamu the best version of yourself ya. Oke, sesuai dengan janjiku, belum dibagi ya guys. 3 kartu dari bawah, aku hanya akan ambil 3 kartu saja, dan apapun kartu yang terbuka itu yang akan aku bacakan ke kamu. Look at this one, the star Aquarius. Nine of Swords, overthinking. Emang seberat apa sih masalah kamu Aquarius? Aku udah bikin readingan Aquarius berapa ya guys untuk udah dari ini, dari apa? Highlight dari highlight. Untuk Oktober ini berarti highlight Aquarius. Kemudian ini juga 3 kartu dari bawah, kayak overthinking mulu deh. Nine of Swords, Six of Wands, Nine of Swords ditambah the Star. The Sun, apaan sih? Oke, this is the world guys, Ace of Pentacles. Oke, kalau misalnya ada yang dalam masalah keuangan saat ini, pertengahan November kayaknya guys maksimalnya kamu sudah bisa keluar dari masalah keuanganmu. Ending of karmic payment, mostly of the stars atau zodiak itu menyelesaikan pembayaran karma di pertengahan November ya, dengan berakhirnya Saturnus retrograde. Oke. The Six of Wands adalah victory, kemenangan, yang bikin kamu Nine of Swords. Berarti saat ini keadaan kamu developing guys, meningkat sebenarnya, berkembang sebenarnya, tapi kamu bingung dengan perkembangan tersebut nantinya akan seperti apa. Oke, let's say misalnya saat ini ada Aquarius yang baru naik jabatan guys, atau pindah divisi. Itu adalah hal baik. Orang-orang satu kantor bilang, keren lu Aquarius, gile, hebat ya, luar biasa, congratulations ya. Tapi kamu bingung guys, Nine of Swords itu kan mikirkan yang gak penting-penting, yang gak real ya. Kamu ini nanti gimana ya, di posisi baru ini aku akan bagaimana ya, di divisi baru ini aku akan bagaimana ya. Itu baru contoh guys ya. Stop worrying about unnecessary things. Ini memang seperti beban ya. Jadi ketika kamu naik ke jabatan misalnya kan, kamu kan dapat tanggung jawab baru toh, contoh ya guys, tanggung jawab baru. Dan itulah ini guys, tanggung jawab itu.
Dia nggak besar-besar amat Aquarius ya. Kamu aja bisa santai ngangkat dia. Kecil ini kambingnya, ringan lagi, dan dia warnanya putih. Nah, inilah tantanganmu nanti yang kamu pikir mungkin nanti akan bikin masalah bagimu. The Nine of Swords, lihat pandangan matanya ini ke atas, gimana ini kayak begitu. This is Nine of Swords, overthinking. Padahal ini yang dikasihkan oleh universe untuk kamu for this the sun. You will be happy with this new position, with this new division. Kalau contohnya tadi tentang perubahan situasi di tempat kerjamu atau di karirmu ya, macam-macam. Ada mungkin yang akan dipindahkan ke kota baru guys. Kalian itu kota baru, kota beneran mungkin dipindahkan kota baru di Kalimantan ya. Kalau nggak salah mah bener. Ada mungkin yang akan dipindahkan keluar dari Jakarta, begitu pindahnya ke Semarang, ke Jogja atau ke Medan gitu. Ketemu dong sama orang Medan. Oke, dan The Nine of Swords ini kayak kamu akan kamu ketakutan gak akan bisa handle dengan baik gitu deh ya. But something developing in your life, you are afraid that you cannot handle it well. Don't worry, don't be afraid, you can handle it well, because this is the sun for you by the end of this October. Oke, just be gentle to yourself ya. Oke, jadi jangan kayak langsung pasang target tinggi guys. Let's say misalnya kamu itu baru dipindahkan ke divisi baru, aku akan menjadi nomor 1 di divisi ini, Aquarius guys, you know what I mean. Oke. Aku akan melakukan begini dan ini akan membutuhkan lembur atau nggak pulang ke rumah selama 7 hari berturut-turut. Nah itu kan menyiksa diri ya. Katanya disuruh be gentle because you have to enjoy every situation in your life, starting from now sampai menuju desanmu nanti datang. You are in good path, in the right path. Just be gentle to yourself, okay? Oke Aquarius, itu aja yang aku punya untuk kamu guys. Diri dengan 3 kartu dari bawah untuk bulan Oktober 2024. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi diri dengan kamu berikutnya Aquarius. Thank you very much. Dadah guys.